Saya, Andi Eko Suartanto, analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, CPNS di RSO Suharto Surakarta. Disinilah cerita itu dimulai. RSO Suharto Surakarta merupakan rumah sakit khusus ortopedi milik Kementerian Kesehatan. RSO berperan sebagai pusat rujukan nasional dalam pelayanan kesehatan tulang. Sebagai rumah sakit pendidikan dan pengampu nasional layanan ortopedi, RSO Suharto memiliki peran strategis dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan, serta penelitian di bidang ortopedi. RSO Suharto terus bertransformasi melalui penguatan tata kelola digitalisasi layanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung transformasi kesehatan nasional. Visi RSO Suharto adalah rumah sakit dengan pelayanan ortopedi unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Misi 1. Memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung. 2. Meningkatkan kualitas pemberi layanan melalui peningkatan produktivitas kerja. 3. Meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan. 4. Meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan. 5. Memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional. 6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas dan inovatif. Dalam mendukung visi dan misi tersebut, peran sumber daya manusia menjadi faktor kunci keberhasilan. Disinilah jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur memiliki peran strategis. Struktur organisasi Rumah Sakit Ortopedi Suharto Surakarta. Jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas dalam pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Sebagai analis sumber daya manusia aparatur, saya berperan memastikan bahwa pengelolaan pegawai di rumah sakit berjalan profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran ini sangat strategis karena kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kualitas dan profesionalisme SDM-nya. Tugas sehari-hari yang saya lakukan adalah melakukan updating data pegawai, melakukan validasi PDM dokumen, pelayanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, dan alih jenjang pegawai, pengembangan karir seperti tugas belajar, verifikasi dan updating data pegawai, penyusunan dan evaluasi SKP, serta perencanaan kebutuhan pegawai. Tugas ini menuntut ketelitian, integritas, serta pemahaman regulasi yang kuat karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban ASN. Jenis layanan yang kami berikan adalah layanan administrasi dan manajemen kepegawaian meliputi layanan kenaikan pangkat tepat waktu, layanan penyusunan SKP berbasis kinerja, layanan pengembangan karir, layanan disiplin pegawai yang objektif. Standar layanan yang harus dicapai meliputi ketepatan waktu penyelesaian administrasi, akurasi data kepegawaian, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. Karena SDM yang tertata dengan baik akan berdampak langsung pada mutu pelayanan pasien. Dalam praktek manajemen ASN, pengelolaan sumber daya manusia harus berbasis sistem merit. Artinya, seluruh proses pengadaan, pengembangan, promosi, dan mutasi harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan faktor subjektif.
Sebagai analis sumber daya manusia, saya harus menjaga objektivitas, menjamin transparansi proses kepegawaian, menguatkan manajemen kinerja, mendorong budaya kerja profesional. Dengan demikian, tercipta aparatur sipil negara yang berintegritas, kompeten, dan melayani. Dalam konsep Smart ASN, ASN dituntut memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan IT dan digitalisasi, serta hospitality. Sebagai analis SDM aparatur di era digital, saya harus adaptif terhadap sistem informasi kepegawaian, mampu mengelola data secara akurat, serta memberikan layanan yang responsif dan solutif. Saya memilih menjadi ASN karena ingin berkontribusi secara langsung dalam pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Menjadi ASN bukan sekedar pekerjaan, tetapi bentuk pengabdian kepada negara. Melalui peran saya dalam pengelolaan SDM, saya turut memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja optimal dalam melayani masyarakat. Saya percaya bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas dimulai dari tata kelola sumber daya manusia yang profesional. Sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, saya berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan menerapkan prinsip manajemen ASN dan nilai-nilai Smart ASN, saya siap mendukung terwujudnya Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso Surakarta sebagai pusat unggulan ortopedi di level Asia.